Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Banyak di antara kalian yang bertanya sama saya, Teh, gimana sih ketika Teteh akhirnya punya pacar, Peter CS rese nggak? Atau Peter CS pernah nggak ngerjain pacar-pacar Teteh? Atau Peter CS pernah milihin pacar nggak buat Teteh? Itu lumayan banyak ditanyakan kepada saya, apalagi pada saat saya belum menikah seperti sekarang ini. Jadi, aduh, sebenarnya saya agak apa ya? Saya kan orangnya nggak terlalu open gitu masalah apa ya, hubungan pribadi atau yang lain-lain. Karena buat saya kan kehidupan pribadi saya udah kalian tahu semua gitu, dari buku, dari film lah, terus dari vlog juga gitu kan, saya udah sering cerita. Tapi memang untuk hal yang satu ini saya biasanya jarang banget saya share sama orang-orang gitu, karena ya ada lah gitu hal-hal yang nggak pengen sebenarnya saya share kepada orang-orang. Tapi berhubungan dengan Peter CS, jadi saya hanya akan menceritakan beberapa hal yang terjadi dengan hubungan saya dan ada keikutsertaan mereka di dalamnya gitu. Ada satu hal yang mungkin saya nggak pernah share sama kalian. Kalau dulu itu ketika saya kecil, nggak jarang mereka itu ngeceng-ngeceng gitu, kayak suka ngelihat anak di sekolahan saya gitu yang pakai baju SD, terus cewek cantik gitu. Mereka nggak jarang ketika saya belajar, mereka tuh duduk di antara perempuan-perempuan yang cantik gitu di sekolah. Kan biasanya di sekolahan itu ada aja kan satu perempuan yang menonjol gitu, yang cantik, terus kelihatannya senyum terus pokoknya charming gitu. Nah itu tuh mereka sering banget kayak duduk-duduk di sekitar teman saya itu. Cuman berhubung teman saya itu kan nggak bisa lihat mereka, jadinya seperti tidak berlanjut lah gitu kesukaan mereka sama si perempuan ini. Nah jadi sebenarnya kayak suka-sukaan terus ngeceng-ngeceng itu udah terjadi sejak dulu. Cuman dulu itu saya ya biasa aja sih gitu. Saya nggak yang ngeceng cowok lah terus sampai pacaran atau gimana. Itu sampai akhirnya ketika mereka pergi dan mereka kembali lagi dan saya tuh keadaannya sudah berpacar gitu. Nah ini yang salah satu bikin perbedaan dengan Risa yang dulu dengan Risa yang sekarang gitu. Jadi pada saat mereka muncul lagi ke dalam kehidupan saya itu adalah seorang Risa yang udah mahasiswi, terus saya udah punya pacar gitu, terus pacarannya juga udah lumayan lama dan ya serius lah gitu, bisa dibilang serius. Terus tiba-tiba mereka muncul lagi dalam kehidupan saya. Mungkin lain halnya ketika mereka ada terus-menerus bersama saya, mereka pasti akan ikut campur terus gitu dalam hubungan saya. Terus sekarang mereka muncul dalam keadaan yang saya udah punya pacar, saya udah punya teman dekat, saya udah punya sahabat-sahabat saya sendiri gitu di dunia manusia gitu. Dan itu yang bikin perbedaan lumayan jauh. Yang gak jarang mereka akhirnya bilang, kamu sudah tidak asik lagi Risa, kamu tidak bisa diajak bermain Risa, kamu tidak bisa main petak umpet lagi gitu. Padahal kan ya dulu itu hampir setiap hari kita main petak umpet, terus jalan-jalan ke mall, lari-lari, dan melakukan hal-hal yang ya layaknya anak kecil aja gitu. Sementara ketika mereka kembali lagi, mereka masih mengharapkan hal yang sama dari hubungan pertemanan kami gitu. Itu yang bikin situasinya jadi benar-benar berbeda. Terus ada hari-hari dimana saya minta izin sama mereka kalau saya mau pergi sama pacar saya gitu, mau ngedate, mau nonton, mau jalan-jalan atau sekedar makan gitu. Dan saya gak jarang nyuruh mereka stay, jangan ikutin saya, karena saya gak mau ada sesuatu hal yang akhirnya memperkeruh suasana hubungan saya dengan pacar saya jadi gak nyaman gitu. Atau bahkan mungkin dia akhirnya tahu nanti kalau saya bisa
komunikasi dan berteman dengan mereka gitu. Jadi itu hal-hal yang saya sangat hindari gitu. Nah, itu di awal-awal pertemuan kami lagi ini, mereka sering sekali membuat saya kesal dengan cara membuntuti saya. Jadi walaupun saya udah bilang, kalian jangan ikut ya, aku ingin pergi hanya berdua dengan pacar aku tidak mau membuat keributan, aku ingin kalian tetap di rumah. Jadi ceritanya pada saat itu saya balik lagi ke rumah nenek saya, dan mereka juga akhirnya muncul lagi seperti hari-hari biasanya gitu. Dan mereka sih ya aja, ya baik Risa, silakan. Walaupun ada beberapa di antara mereka seperti Peter, terus Hendrik, itu mereka nggak suka gitu kalau misalkan saya suruh-suruh, termasuk nyuruh mereka stay di rumah dan ikut saya, itu juga mereka sebenarnya sangat nggak suka gitu. Jadi mereka terserah gitu, kayak marah gitu. Dan ya udahlah gitu, anak kecil gitu. Saya udah mulai mikir yang udah nggak setara lagi saya dengan mereka sekarang. Saya lebih dewasa dan ada perasaan ya, saya lebih tua, saya bisa direct mereka gitu. Dan akhirnya saya pergi aja gitu, meninggalkan mereka. Nah, pada saat saya pergi itu ada beberapa kejadian di mana mereka ikut, entah bagaimana caranya. Jadi mereka tetap mengikuti saya. Tiba-tiba mereka muncul di bioskop, duduk di tengah-tengah kami, atau di depan, maksudnya di depan, di kursi depan, kursi belakang, kursi samping. Itu yang bikin jadi ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan pegangan tangan aja malu gitu dengan pacar saya. atau keadaannya yang tadinya filmnya tegang, horor gitu kan. Biasanya kalau dulu zaman pacaran nonton film yang tegang horor suka suka refleks gitu, sosok takut gitu, tiba-tiba megang tangan pacar terus aduh aku takut banget atau gimana gitu. Nah itu nggak bisa karena mereka datang ke bioskop dan mereka tuh ngeliatin saya, bukan ngeliatin filmnya. Jadi bukan yang membuntuti secara diam-diam, tapi ini terang-terangan gitu. Mereka sering banget kayak gitu. Sementara saya tidak bisa berbuat membalas atau memperlakukan mereka sebagaimana saya memperlakukan mereka di rumah gitu, depan pacar saya. Jadi saya nggak mungkin tiba-tiba teriak yang kalian pulang gitu di sebelah pacar. Itu pasti jadi sesuatu yang rancu gitu buat pacar saya kan. Dan jadi yang saya lakukan cuma diam saya melotot, saya kasih tatapan sinis, saya marah-marah dalam hati gitu. Dan mau gak mau itu bikin saya pengen cepet pulang ke rumah. Dan ya setelah itu biasanya saya kesel cuman ya balik lagi saya mikir ke situasi di mana saya kehilangan mereka, ya itu lebih gak enak kan. Jadinya ya udah saya mencoba memaafkan aja gitu. Saya nggak terlalu marah-marah seperti biasanya waktu saya kecil dulu gitu. Jadi ya kalian jadi seperti itu lagi ya, aku pengen berduaan dengan pacarku, jangan ganggu lagi ya. Mereka cuma bisa jawab, ya kamu lama sekali perginya, kami ingin main bersamamu gitu. Hal-hal kayak gitulah. Sampai ada satu saat dimana akhirnya saya putus dengan pacar saya itu. Dan mereka terlihat happy banget, senang banget. Mungkin karena mereka muncul di tengah hubungan saya, jadi mereka nggak kasih warning atau apa gitu. Mereka bilang, sebenarnya kami tidak suka dengan pacarmu itu. Ada sesuatu yang membuat kami tidak suka. Kenapa? Mereka mulai bercerita gitu. Jadi ternyata selain membuntuti kami, mereka tak jarang pula membuntuti pacar-pacar saya, bahkan sampai ke rumahnya. Jadi mereka bisa melihat bagaimana keseharian pacar-pacar saya, ya karena setelah itu kan ada pacar lagi. Dan termasuk yang waktu itu, yang salah satunya yang pada saat hubungan kami masih dalam sebuah hubungan gitu,
mereka ikut membuntuti gitu, dan mereka akhirnya memberitahu bahwa pacarmu itu di rumahnya seperti ini, dia begini, dia begini, dia begini. Saya nggak mungkin ceritain di sini karena jadinya jadi kayak gosipin aib kan. Cuman setelah di cross check pada teman-temannya dan lain-lain, ternyata benar seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang ketika saya memutuskan, akhirnya mereka berbicara gitu. Tapi tidak terjadi ketika saya belum punya keputusan, mereka akan diam. Karena biar bagaimanapun, mereka tidak bisa mencampuri hidup saya sebagai manusia. Seringkali saya berpikir seperti itu dan mereka tahu itu. Makanya mereka cuma kasih sign-sign yang kayaknya harus saya pertimbangkan gitu. Jadi saya harus cari tahu sendiri mereka suka atau enggak gitu. Kelihatan dari gelagat mereka. Mereka bukan anak-anak yang akan mempengaruhi saya untuk kamu tidak boleh dengan dia karena dia jahat atau apa. Mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka hanya kasih isyarat-isyarat aja gitu. Mereka nggak yang langsung to the point. Nah, ketika saya ngambil putusan, akhirnya mereka bicara gitu. Sampai akhirnya jadi berkali-kali beberapa ganti-ganti pasangan gitu. Ada satu momen di mana akhirnya mereka bilang, ini orangnya Risa, ini sepertinya kau cocok dengan orang ini. Tapi bukan di Masta. Tapi bukan di Masta ya. Jadi belum tentu pilihan mereka itu oke juga. Kalian mau tahu ceritanya seperti apa? Bagaimana mereka mencomblangkan saya dengan seseorang yang mereka anggap keren? Nanti di podcast Risa Saraswati minggu depan ya.